Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Sapitri dengan NIM J3J2184425 selaku pembasaran pada seminar hasil PKL di PT 5 Sukses Utama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan hormat kepada dosen pembimbing Dr. Insinyur Elang Ilik Matawijaya MM, serta dosen moderator Dr. Doni Sahatua Manalu, SE MSI. Untuk seminar hasil PKL ini, saya mengambil judul pendirian unit bisnis pengolahan sambal tabur rumput laut pada PT 5 Sukses Utama. Terdapat latar belakang dalam pengambilan judul ini. Yang pertama, letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, khususnya hortikultura. Dengan posisi tersebut, maka Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang memungkinkan berlangsungnya berbagai musim buah, sayuran, dan bunga sepanjang tahun. Salah satu tanaman hortikultura adalah cabai keriting atau Capsinum annum L, adalah salah satu tanaman musiman yang dapat berbuah baik di dataran tinggi dan dataran rendah. Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu dataran tinggi di wilayah dengan ketinggian 708 di atas permukaan laut, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan daerah pertanian, salah satunya komoditas cabai. Berdasarkan data dari hasil tanaman dan Dinas Hortikultura Kabupaten Bogor, pada tahun 2020, produksi tanaman cabai keriting tertinggi di Megamendung dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mendapatkan hasil panen cabai yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 6.440 kilo, 8.470 kilo, 5.657 kilo, 4.690 kilo, dan 5.320 kilo. Kemudian PT 5 Sukses Utama merupakan perusahaan yang terletak di Kabupaten Megamendung, yang terletak di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Peningkatan produksi cabai di PT 5 Sukses Utama terjadi sangat pesat pada tahun 2018 hingga 2020. Namun pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Cabai merah keriting di PT 5 Sukses Utama termasuk cukup tinggi. Jumlah panen untuk satu kali panen terdapat sekitar 1 hingga 2 kuintal. Kemudian terdapat 10-20% cabai yang tidak lolos sortasi yang dikenal dengan cabai grade C. Cabai grade C belum memiliki pasar dan pasti selalu terbuang karena disimpan dalam jangka waktu yang lama. Belum ada penanganan lebih lanjut pada komoditas cabai grade C ini. Salah satu ide pendirian bisnis baru ialah pemanfaatan cabai grade C untuk diolah menjadi sambal tabur kering rumput laut. Terdapat tujuan dalam kajian pengembangan bisnis ini. Yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis di PT 5 Sukses Utama dengan menggunakan metode bisnis model kanvas, serta mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis berdasarkan model bisnis model kanvas. Kemudian ada sejarah perusahaan. PT 5 Sukses Utama merupakan perusahaan agribisnis dengan komoditas sayuran hortikultura dan serai wangi. PT 5 Sukses Utama didirikan pada tahun 2012 yang terdiri dari 5 pemilik dengan modal gabungan. Lokasi PT 5 Sukses Utama terletak di Desa Cipayung Datar, Kecamatan Bogor, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada awal berdiri, yaitu tahun 2012, PT Sukses Utama menyewa lahan seluas 30 hektar di Malang. Lahan tersebut ditanami cabai jenis Imola untuk menyuplai pada PT Heinz ABC. Kemudian pada tahun 2014, PT 5 Sukses Utama menyewa lahan sekitar 10 hektar di Kabupaten Bogor dan mengganti komoditas cabai Imola tersebut dengan komoditas yang dibutuhkan oleh pasar tradisional seperti cabai keriting, edamame, tomat, servo, timun, terong, tanaman, dan tanaman hortikultura lainnya. Kemudian pada tahun 2016, PT 5 Sukses Utama melakukan perkembangan usaha dengan melakukan budidaya tanaman tomat beef, tomat cherry dengan sistem hidroponik. Kemudian ada aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Bentuk struktur organisasi yang terdapat di PT 5 Sukses Utama merupakan organisasi lini yang menghubungkan secara langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahannya. Kemudian PT 5 Sukses Utama menjelaskan mengenai garis koordinasi dari masing-masing tugas sehingga tugas yang dimiliki dari setiap bagian akan jelas dan dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian status tenaga kerja yang dimiliki oleh PT 5 Sukses Utama meliputi direktur utama, komisaris, direktur keuangan, direktur operasional, staf pekerja, serta dan
tetap pekerja, serta pekerja tetap dan pekerja harian. Kemudian terdapat aspek sumber daya perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik yang berupa bangunan serta alat pertanian. Kemudian yang kedua ada sumber daya keuangan yang merupakan perkumpulan dana yang terdiri dari 5 pemilik. Kemudian ada sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dengan jumlah 27 orang yang dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada divisi tenaga ahli berjumlah 4 orang. Divisi tenaga ahli ini divisi tenaga ahli ini merupakan mandor yang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh buruh tani. Kemudian ada buruh tani berjumlah 20 orang, keamanan 2 orang, serta juru masak berjumlah 1 orang, sehingga totalnya menjadi 27 orang. Kemudian ada unit bisnis, terdapat unit bisnis budidaya, yaitu budidaya tanaman hortikultura, dan penjualan komoditas pertanian hortikultura dengan sayuran utuh. Dengan komoditas utama cabai merah keriting, serta tomat cherry dengan sistem hidroponik, serta sereh wangi dan tanaman selingan yaitu komoditas sayuran seperti bawang daun, seledri, kacang lurik, dan tomat sayur. Kemudian ada pengolahan tersebut merupakan pengolahan minyak atsiri yaitu penyulingan komoditas sereh wangi yang sudah dibudidayakan sebelumnya menjadi minyak atsiri sereh wangi. Kemudian ada ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis yang terdapat pada PT 5 Sukses Utama yaitu dengan mengkombinasikan faktor internal perusahaan yaitu kelemahan dengan dengan peluang dari faktor eksternal. Untuk faktor internal terdapat W1 yaitu produk sayuran tidak tahan lama, W2 belum adanya penanganan produk yang tidak lolos sortasi, W3 produk masih primer, serta faktor eksternal atau peluang yaitu ada O1 adanya potensi pasar olahan cabai, O2 tren masyarakat dalam mengkonsumsi makanan pedas, O3 masyarakat yang menyukai makanan instan dan praktis. Kemudian ide pengembangan bisnis tersebut dikembangkan menggunakan bisnis model kanvas dengan 9 elemen. Dari kajian pengembangan bisnis tersebut yaitu pengembangan unit bisnis baru, pengolahan sambal grade C, pengolahan cabai grade C menjadi sambal kering rumput laut yang terdapat pada PT 5 Sukses Utama. Kemudian ada penjelasan 9 elemen bisnis model kanvas. Untuk yang pertama terdapat segmen pelanggan atau customer segment. Customer segment yang dituju yaitu berdasarkan segmentasi geografi yang terdapat di PT 5 Sukses Utama. Dalam ide pengembangan bisnis ini menargetkan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta DKI Jakarta. Kemudian untuk segmen geografi yang dituju adalah kalangan remaja, ibu rumah tangga, dengan rentan usia 15-50 tahun berdasarkan psikografis, segmen yang dituju yaitu masyarakat yang menginginkan gaya hidup konsumtif dan menyukai hal praktis. Kemudian yang kedua ada value proposition, yaitu proporsi nilai yang terdapat dalam pengembangan unit usaha baru ini, membuat produk dengan kualitas dan rasa yang baik, serta dengan selera konsumen yang menyukai berbagai tingkat kepedasan, sehingga terdapat level dalam produk sambal tabur ini. Kemudian terdapat juga varian rasa yang dilakukan agar konsumen dapat menentukan pilihan mereka dengan memilih produk tersebut. Kemudian konsumen disajikan dengan pilihan rasa agar konsumen tersebut tidak bosan dalam mengkonsumsi sambal tabur rumput laut tersebut. Yang ketiga ada channels, saluran promosi yang digunakan yaitu dengan penjualan secara langsung yang berada di PT 5 Sukses Utama. Kemudian penjualan secara tidak langsung berupa reseller, wilayah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, serta marketplace online melalui Shopee. PT 5 Sukses Utama mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam memasarkan produknya dengan media sosial Instagram dan WhatsApp untuk memperkenalkan produk pada kerabat terdekat. Kemudian PT 5 Sukses Utama rutin untuk bertanya kepada konsumen pasca pembelian produk sambal tabur tersebut untuk mengetahui testimoni positif atau keluhan yang dapat menjadikan masukan dan saran bagi perusahaan. Yang keempat ada customer relationship.
Hubungan pelanggan yang dibentuk oleh PT Lima Sukses Utama yaitu dengan melakukan komunikasi secara berkala, melakukan promosi yang menarik untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, misalnya melakukan gratis ongkir yang terdapat pada e-commerce seperti Shopee untuk pengiriman produk luar daerah. Kemudian pada pengiriman produk, saat orderan masuk, produk tersebut harus langsung dikirimkan oleh PT Lima Sukses Utama untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang kelima ada revenue stream, yaitu arus pendapatan berdasarkan dari penjualan sambal tabur rumput laut ini dengan merek dagang Sukses Utama terdapat HPP sebesar 7.367 dengan markup sebesar 26%. Sehingga harga jual yang ditetapkan yaitu sebesar Rp10.000 untuk 1 jar kemasan sambal tabur rumput laut dengan ukuran 50 gram. Yang keenam ada key resources, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh PT Lima Sukses Utama. Terdiri dari sumber daya manusia, yaitu karyawan yang berjumlah 2 orang, 1 orang untuk bagian pengolahan dan 1 orang untuk bagian pemasaran. Kemudian sumber daya fisiknya yaitu berupa bangunan seluas 5 kali 10 meter yang digunakan sebagai proses produksi, serta sumber daya finansial. Yang ketujuh ada key activities dalam produksi dilakukan selama 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dengan target produksi sebanyak 12.000 unit dalam 1 tahun pertama, dan pada tahun kedua hingga tahun kelima target produksi sebanyak 19.200. Kemudian lokasi produksi tersebut berada pada PT Lima Sukses Utama, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Yang kedelapan ada key partnership. Elemen key partnership yang dilakukan oleh PT Lima Sukses Utama sebelum melakukan pengembangan memiliki mitra kerjasama dengan toko bahan baku pertanian dan saprotan. Toko tersebut adalah Toko Barokah di Cipanas dan Toko Daerah Tani di Cisarua. Setelah melakukan pengembangan, PT Lima Sukses Utama memiliki mitra dengan pemasok bahan baku nori dan wijen, yaitu Toko Baby Koala, pemasok jar untuk kemasan, toko percetakan stiker, dan beberapa reseller sebagai agen menjual produk sambal tabur rumput laut dengan merek dagang Sukses Utama. Yang ke-9 ada cost structure. Yang pertama terdapat biaya penerimaan, arus penerimaan tahun pertama yaitu sebesar 120 juta, sedangkan untuk tahun kedua dan sampai tahun kelima sebesar 192 juta. Kemudian ada arus pengeluaran, yaitu biaya investasi. Total biaya investasi yang didapatkan dalam pendirian unit bisnis baru ini, total biaya investasi yang dibutuhkan dalam pendirian unit baru bisnis ini sebesar 88.218.000. Kemudian ada biaya operasional yang terbagi menjadi 2, di mana ada biaya variabel untuk tahun pertama sebesar 55.700.000 dan tahun kedua sampai kelima sebesar 80.548.400. Kemudian untuk biaya tetap untuk tahun pertama sebesar 50.890.988 dan tahun kedua hingga kelima 53.890.98. Simpulan berdasarkan rumusan ide pengembangan bisnis ini, pada PT Lima Sukses Utama dilakukan analisis SWOT dengan menggabungkan strategi W dan O. Kemudian dikembangkan menggunakan bisnis model kanvas. Perusahaan memiliki produktivitas cabai pada budidaya cabai merah keriting, tetapi pada musim panen, sisa rotasi cabai merah keriting grade C akan dibiarkan karena tidak memiliki pasar, serta belum adanya pengolahan yang lebih lanjut. Kemudian pengolahan cabai grade C dapat dilakukan untuk menjadi ide bisnis perusahaan berdasarkan aspek investasi bisnis bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan dengan nilai kriteria NPV lebih dari 0 dengan nilai NPV sebesar 105.072.148,55. Kemudian IRR tingkat suku bunganya sebesar 55,47%, net BC-nya dengan nilai 2,47%, gross BC dengan nilai 1,15 dan payback period yang kurang dari umur bisnis yaitu sebesar 2 tahun 5 bulan.
Saran bagi perusahaan untuk menetapkan bisnis model kanvas pada pendirian unit bisnis pengembangan produk cabai grade C menjadi sambal tabu rumput laut, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pembelian secara online untuk memperkenalkan produk lebih lanjut kepada konsumen. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.